krisis ekonomi paling mengerikan sepanjang sejarah. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Zal. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang serem tapi seru ya, kayak nonton film horor tapi di dunia nyata. Kita akan ngebahas tentang 6 krisis ekonomi paling seram yang pernah terjadi di dunia. Bayangin aja, ekonomi yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba anjlok, orang-orang pada panik, harga-harga naik gila-gilaan. Serem banget kan? Nah, daripada penasaran, yuk simak sampai habis. Jadi gini ceritanya. Tahun 2008, dunia kayak kena prank serem banget. Semuanya berawal dari Amerika Serikat. Waktu itu, banyak orang Amerika tergiur kredit rumah murah meriah, padahal mereka nggak sanggup bayarnya. Kayak beli boba tiap hari, tapi duitnya pas-pasan. Nah, kredit macet ini akhirnya bikin bank-bank besar kolaps kayak domino. Pasar saham anjlok parah, perusahaan bangkrut, dan orang-orang kehilangan pekerjaan. Seremnya lagi, krisis ini nular ke seluruh dunia. Kayak virus zombie yang menyebar cepet banget. Indonesia juga kena imbasnya loh. Nilai tukar rupiah melemah, harga-harga naik, dan banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar. Untungnya, pemerintah kita sigap mengambil tindakan, jadi krisisnya nggak separah di negara lain. Ceritanya, tahun 1997, Thailand lagi heboh-hebohnya membangun ekonomi. Mereka pinjam banyak uang dari luar negeri, tapi sayangnya, investasinya nggak berjalan mulus. Kayak kita lagi usaha, malah tekor. Nah, pas investor pada panik dan narik modalnya, nilai mata uang Thailand langsung anjlok parah. Krisis ini kayak tsunami ekonomi yang nyerang negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Ingat krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Nah, itu dia imbas dari krisis di Thailand. Harga-harga melambung tinggi, banyak perusahaan bangkrut, dan pengangguran merajalela. Serem banget deh. Nah, kalau yang ini, seremnya udah kayak film horor klasik. Tahun 1929, dunia mengalami depresi ekonomi terparah sepanjang sejarah, yang dikenal dengan The Great Depression. Semuanya bermula dari Amerika Serikat lagi. Waktu itu, pasar saham lagi booming banget. Orang-orang berbondong-bondong beli saham berharap bisa kaya mendadak. Kayak beli lotre deh. Tapi euforia ini nggak berlangsung lama. Pada tanggal 24 Oktober 1929, yang dikenal dengan Black Thursday, pasar saham Wall Street ambruk. Harga saham anjlok drastis, investor panik dan jual rugi. Krisis ini bikin ekonomi dunia lumpuh total. Pengangguran merajalela, jutaan orang jatuh miskin, dan banyak bisnis bangkrut. Seremnya, depresi ini berlangsung hampir 10 tahun lamanya. Chapter 4. Kali ini krisisnya terjadi di Eropa. Setelah pesta pora utang selama bertahun-tahun, beberapa negara Eropa, terutama Yunani, Spanyol, dan Portugal, tiba-tiba kesulitan bayar utang. Kayak kita ngutang ke teman, terus ditagih pas lagi bokek. Krisis ini bikin ekonomi Eropa terguncang hebat. Negara-negara yang terlilit utang terpaksa melakukan penghematan besar-besaran. Akibatnya, banyak orang kehilangan pekerjaan, gaji dipotong, dan layanan publik dikurangi. Krisis ini juga bikin Uni Eropa ketar-ketir. Bayangin aja, kalau sampai negara-negara yang punya utang besar keluar dari Uni Eropa, bisa-bisa ekonomi Eropa kolaps. Chapter 5. Argentina, negara yang terkenal dengan Tango dan Lionel Messi, juga pernah ngalamin krisis ekonomi parah. Tahun 2001, Argentina mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan hiperinflasi, pengangguran tinggi, dan kerusuhan sosial. Krisis ini dipicu oleh utang luar negeri yang menumpuk dan kebijakan pemerintah yang gak efektif. Akibatnya, nilai mata uang Argentina, peso, anjlok drastis. Harga-harga barang melambung tinggi, bahkan ada yang naik sampai 1000%. Orang-orang berbondong-bondong ke bank untuk menarik uang mereka, tapi bank-bank kehabisan uang tunai. Serem banget kan? Chapter 6. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami masa transisi ekonomi yang sulit. Sayangnya transisi ini diwarnai dengan korupsi, salah urus, dan krisis finansial Asia 97. Akibatnya, pada tahun 98, Rusia mengalami krisis keuangan yang parah. Nilai mata uang Rusia, rubel, anjlok drastis, inflasi meroket, dan pasar saham Rusia runtuh. Krisis ini bikin ekonomi Rusia porak-poranda. Banyak bank dan perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kemiskinan merajalela.
Rusia butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih dari krisis ini. Yuk, belajar dari krisis masa lalu. Nah, itu dia 6 krisis ekonomi paling seram yang pernah terjadi di dunia. Gimana? Serem-serem kan ceritanya? Tapi tenang aja, video ini dibuat bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk ngasih kita pelajaran berharga. Dari krisis-krisis ini, kita bisa belajar pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, baik di tingkat individu maupun negara. Kita juga harus belajar dari kesalahan masa lalu, agar krisis serupa nggak terjadi lagi di masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.